Salah satu kudeta intelijen terbesar di abad ke-20. Itu nggak dilakukan pakai senjata atau agen rahasia di lapangan loh. Justru pelakunya adalah seorang pria tua yang bekerja di ruang arsip KGB yang sunyi. Namanya Vasily Mitrokhin. Dan ini adalah kisahnya. Coba deh bayangin suasana ini. Tanggal 7 November 1992. Sebuah dermaga yang kacau balau di Lituania. Tiba-tiba, di tengah semua keramaian itu, ada minibus kuning berhenti. Nggak ada yang sadar sama sekali. Tapi momen itu, kedatangan minibus itu adalah tanda berakhirnya permainan. Buat ribuan mata-mata di seluruh dunia. Waktu mereka udah habis. Terus, pertanyaannya, siapa sih pria tua yang kelihatannya tenang banget di tengah-tengah badai ini? Dan yang lebih penting, senjata apa yang dia bawa sampai bisa mengguncang dunia intelijen sampai ke akar-akarnya? Oke, mari kita bongkar sama-sama. Nah, untuk bisa ngerti kenapa dia kabur, kita perlu flashback sedikit. Karena yang ironis di sini, perjalanan Mitrokhin ini nggak dimulai sebagai seorang pembangkang loh. Justru sebaliknya, dia itu orang dalam, orang kepercayaan di jantung mesin Soviet. Jadi di awal karirnya, Vasily Mitrokhin ini seorang perwira KGB yang loyal banget. Dia itu bagian dari unit paling elit yang tugasnya memata-matai seluruh dunia. Singkatnya, dia itu cekis sejati, orang yang percaya 100% sama sistem Soviet. Tapi ya gitu, karir impiannya di lapangan hancur berantakan. Setelah beberapa kali gagal dalam misi, dia dicap nggak becus untuk kerjaan operasional. Hukumannya, wah ini nih, dia dibuang ke bagian arsip, semacam kuburan karir buat para perwira gagal, tempat mereka cuma sortir kertas sampai pensiun. Buat Mitrokhin, ini jelas penghinaan yang luar biasa. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Hukuman yang harusnya jadi akhir dari segalanya buat dia, malah ngasih dia kunci ke brankas rahasia terbesar KGB. Justru di dalam perut monster itulah, dia menemukan senjata paling mematikan untuk melawannya, yaitu kebenaran itu sendiri. Oke, jadi gimana rasa kecewa yang mendalam yang bisa berubah jadi sebuah pemberontakan rahasia yang dia jalankan selama lebih dari 1 dekade? Ini jelas bukan keputusan impulsif ya. Ini adalah rencana yang dipikirkan matang-matang, sangat teliti dan tentunya sangat berbahaya. Titik baliknya datang di tahun 1968, waktu peristiwa musim semi Praha. Waktu dia lihat sendiri tank-tank Soviet masuk dan menghancurin mimpi kebebasan di sana, Mitrokhin akhirnya sadar, sistem yang selama ini dia layani dengan setia ternyata adalah sebuah kejahatan. Dan saat itulah dia memutuskan dia harus melawannya dari dalam. Bayangin selama 10 tahun penuh dia ngejalanin rutinitas gila yang super berbahaya ini. Setiap hari, dia bikin catatan-catatan kecil, sembunyiin di kaos kaki sama sepatunya buat diselundupin keluar. Terus, dia pergi ke dacanya, rumah pedesaannya, buat ngetik ulang semua catatannya. Dan akhirnya dia kubur arsip rahasia yang makin lama makin banyak itu di bawah lantai. Benar-benar perpustakaan rahasia yang dibangun dari keberanian dan kesabaran. Terus, seberapa besar sih akses yang dia punya? Gini deh gambarannya. Waktu markas besar KGB pindah gedung, Mitrokhin itu satu-satunya orang yang ditugasin ngawasin pemindahan 300.000 ya. 300.000 berkas intelijen luar negeri. Artinya, dia melihat semuanya. Jadi, ini poin yang penting banget buat kita pahami ya. Apa yang dia kumpulin itu bukan sekedar dokumen curian. Bukan. Ini adalah sebuah kronik rahasia. Semacam potret jiwa dari KGB itu sendiri. Mitrokhin itu nggak merasa sedang mencuri. Dia merasa sedang menempa sebuah senjata. Senjata yang dirancang untuk menghancurkan monster yang udah dia layani seumur hidupnya. Lalu, boom, Uni Soviet runtuh. Nah, setelah bertahun-tahun menunggu dalam diam, momen yang ditunggu-tunggu Mitrokhin akhirnya datang juga. Jendela kesempatannya terbuka lebar. Inilah saatnya untuk membawa senjata rahasianya itu ke panggung dunia. Tapi ternyata jalannya nggak semulus itu. Awalnya dia coba datang ke kedutaan Amerika, malah diabaikan, dianggap orang aneh biasa. Tapi dia nggak nyerah. Dia coba lagi ke kedutaan Inggris. Dan di sanalah seorang diplomat muda memutuskan untuk bertaruh dan mendengarkan ceritanya. Satu keputusan kecil itu ternyata memicu serangkaian peristiwa dramatis yang akhirnya mengubah sejarah.
Dan percaya atau enggak, salah satu pertukaran intelijen paling krusial dalam sejarah Perang Dingin itu dimulai dengan pertanyaan yang sederhana banget dan khas Inggris sekali. Anda mau minum teh? Jadi, di dalam tasnya yang kelihatan biasa aja itu, Mitrohin bawa harta karun yang nilainya tak terhingga. Bisa dibilang ini pertukaran paling gak seimbang dalam sejarah kan? Secangkir teh dibarter dengan rahasia intelijen yang dikumpulkan selama puluhan tahun. Dia pada dasarnya menyerahkan seluruh cetak biru operasi global KGB. Mitrokin cuma punya 2 syarat, gak bisa ditawar. Pertama, seluruh keluarganya harus dievakuasi dengan aman. Kedua, dan ini yang aneh banget buat seorang mata-mata, dia minta materinya itu harus dipublikasikan. Supaya apa? Supaya seluruh dunia bisa lihat. Jelas banget kan, motivasinya bukan uang, tapi soal warisan dan kebenaran. Nah, jadi apa sih efek dari pengkhianatan sebesar ini? Apa dia beneran berhasil membunuh monster yang namanya KGB itu? Yuk kita lihat warisan yang dia tinggalkan dan gimana ternyata pertarungan itu masih terus berlanjut. Dampaknya luar biasa besar. Ribuan agen dan mata-mata di seluruh dunia langsung kebongkar. Sejarah Perang Dingin mau nggak mau harus ditulis ulang. Rencana-rencana sabotase, kayak simpanan senjata rahasia yang dikubur di negara-negara barat, semuanya terungkap. Belum lagi kampanye disinformasi masif yang dirancang KGB buat mengacaukan negara-negara barat, akhirnya kebongkar juga. Tapi, semua ini nggak terjadi dalam semalam. Dampaknya itu kayak sekring yang nyalanya pelan-pelan. Intelijen Barat butuh waktu bertahun-tahun buat memilah dan memproses semua informasi ini. Dunia baru benar-benar sadar betapa besarnya skala pembocoran ini di akhir tahun 90-an, waktu buku pertama dari arsip Mitrohin akhirnya terbit dan bikin geger. Di saat yang hampir bersamaan, waktu tembok Berlin runtuh, ada seorang perwira KGB muda yang lagi tugas di Jerman Timur, dia merasa ditinggalin sama pusat. Namanya Vladimir Putin. Dia menggambarkan momen itu dengan satu kalimat dingin. Dan Moskow diam. Tapi, keheningan itu nggak akan bertahan lama. Memang KGB yang lama itu terluka parah, bahkan bisa dibilang hancur. Tapi ini seperti monster hidra dalam mitologi, potong satu kepala, tumbuh kepala baru. Para veteran KGB kayak Putin, yang merasa dipermalukan di tahun 90-an, pelan-pelan membangun kembali kekuatan mereka. Mereka menciptakan sebuah sistem keamanan negara yang baru, yang akarnya sih dari tradisi KGB lama, tapi wujudnya jauh lebih modern. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik. Vasily Mitrohin memang berhasil melukai sang naga. Tapi, aksinya itu sekaligus mengungkap sebuah kebenaran yang pahit. Gimana kalau naga itu ternyata punya banyak kepala? Perjuangan seumur hidupnya jadi pengingat buat kita semua bahwa pertarungan melawan monster semacam ini mungkin nggak akan pernah benar-benar ada akhirnya.